pagi umat-umat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yosudipuro. Baiklah, sebelum kita melanjutkan renungan kita, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah. Tuhan masih membangunkan kami dengan nafas kehidupan. Dan terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala kegiatan kami hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk sepanjang hari ini, mengajar kami untuk lebih dekat kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Jangan Serakah. Sebagai ayat intinya saya ambil di dalam Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5 mengatakan seperti ini. Perhatikan baik-baik, kerajaan Kristus dan Allah tidak akan pernah dimiliki oleh orang-orang yang berpikiran cabul dan serakah. Karena seorang serakah sama saja dengan menyembah berhala. Ia menyukai dan mempraktikkan diri kepada hal-hal yang baik dalam hidup ini melebihi Tuhan. Kisah ini terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu di Pompei, Italia. Pada waktu itu penduduk negeri Pompei berkisar sekitar 20.000 orang, dan saat itu hampir 2.000 orang kehilangan nyawanya ketika meletusnya gunung berapi Vesuvius pada waktu itu. Dan di antara begitu banyak mayat yang terkubur dalam debu, terdapat seorang wanita kaya yang sangat menghargai kekayaan dan harta bendanya lebih daripada segala sesuatu. Di saat hujan api yang mematikan itu menyirami lereng gunung dan mulai turun menuju kota, wanita ini berlari menuju ke pelabuhan untuk menyelamatkan diri melalui laut. Dan dia bergabung dengan ratusan orang yang sedang mencoba untuk melepaskan diri. Tetapi wanita ini terlambat karena dia sibuk mengumpulkan batu-batu permata. Dia mulai memasukkan satu persatu hartanya. Dia mencoba memasukkan sebanyak mungkin cincin yang dia bisa kumpulkan ke dalam jari-jarinya, sehingga jari-jarinya penuh dengan cincin-cincinnya. Lalu karena dia tidak mempunyai kotak untuk mengisi hartanya, dia mulai mencoba menggenggam dengan tangannya yang kiri dan kanan di bajunya, di tempat di mana saja dia dapat memasukkan semua hartanya. Dan kemudian dia mulai berlari sambil menggenggam batu permata, mutiara, batu delima, dan safir, kalung emas, dan anting-anting. Dan dia mulai berlari menyelamatkan diri. Tetapi sayangnya dia sudah terlambat. Ketika gas beracun dari gunung berapi mulai keluar dan meracuni tubuh para pelarian itu, akhirnya wanita ini terjatuh sementara dia sedang memegang seluruh harta yang dia bawa. Akhirnya wanita ini terkubur di bawah debu gunung Vesuvius. Dan beratus tahun kemudian, akhirnya para purbakalawan menemukan bentuk tubuhnya yang indah dengan tangan-tangan yang penuh dengan batu-batu permata. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang merupakan berhala yang merampas kehidupan kekal dari kehidupan kita. Mungkin kerinduan kita untuk disukai banyak orang, sehingga kita ingin memamerkan
menunjukkan, memperlihatkan semua yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Mungkin mudah sekali bagi orang-orang muda, bagi anak-anak atau orang-orang dewasa untuk menghamburkan banyak uang, membeli pakaian-pakaian dengan berbagai macam mode, atau membeli mobil keluaran terbaru, menggunakan gadget dengan mode terbaru, permainan-permainan, bahkan hiburan-hiburan dan tempat-tempat pelesir yang paling baru. Kita menghamburkan uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk perbendaharaan Tuhan. Tidak ada lagi yang tersisa untuk perpuluhan, persembahan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang berkekurangan. Memang benar bahwa pakaian kita harus bersih dan rapi, tetapi bukan berarti kita harus menggunakan begitu banyak uang untuk membeli pakaian-pakaian yang kurang penting. Mempunyai banyak sahabat dan bersenang-senang bepergian bersama teman-teman ke tempat-tempat hiburan memang baik, tetapi hati-hati, jangan sampai kita menghabiskan begitu banyak waktu kita di tempat hiburan daripada waktu kita bersama dengan Yesus. Jika kita mengikuti Yesus, maka itu merupakan perkara yang terpenting bagi kita. Kita akan mengutamakan Dia lebih dari apapun yang kita punyai, lebih dari apapun yang kita inginkan, lebih dari harta kita, lebih dari uang, lebih dari batu permata atau pakaian yang terbagus, bahwa kita akan menggunakan segenap yang kita miliki untuk diberikan kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ketika kita dipercayakan untuk menerima berkat-berkat yang lebih, maka kita harus menjadi penata layanan yang dapat dipercaya. Biarlah kita bisa menggunakan berkat-berkat yang lebih itu untuk menolong banyak orang, dan kita digunakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang banyak, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh kasih, bukan seorang yang serakah, karena di dalam kerajaan Allah tidak ada orang-orang yang serakah. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menguatkan kita. Dan ayat inti kita kembali tadi terdapat di dalam Efesus 5 ayat 5. Berbunyi, perhatikan baik-baik, kerajaan Kristus dan Allah tidak pernah akan dimiliki oleh orang yang berpikiran cabul dan serakah. Karena seorang yang serakah sama saja dengan menyembah berhala. Ia menyukai dan membaktikan diri kepada hal-hal yang baik dalam hidup ini melebihi Tuhan. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.